Ibu berikan kalian presentasi Ibu. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Bu. Oke ya. Ya ada. Lanjut. Kelihatan. Selanjutnya. Tujuannya itu kamu bisa memahami konsep bentuk akar dan kamu bisa menyederhanakan bentuk akar serta merasionalkannya. Oke, lanjut. Ini nggak usah. Oke, di sini. Kamu tahu nggak sih apa itu bentuk akar? Di sini Ibu sudah berikan definisi tentang bentuk akar ya. Bentuk akar itu bentuk umumnya seperti ini. Jadi A pangkat N diakarkan. Akar pangkat N. Nah, kalau bentuk seperti ini, bentuk akarnya bisa kamu ubah ke bentuk pangkat, tapi pangkatnya itu jadi pangkat pecahan. Akarnya hilang, jadi bentuk pangkat yang di dalam akar M dibagi N, yang di luar akar dibagi N. Gini. Contoh kalau Ibu punya akar 2 pangkat 5, di sininya akarnya pangkat 3. Kalau dijadikan bentuk pangkat, jadinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5/3. Ya betul, 2 pangkat 5/3. Gini ya. Kalau Ibu punya 3, akar 3 gini, kalau dijadikan bentuk pangkat, 3 pangkat berapa? Nah, kalau di sebelah sininya tidak ada pangkatnya, berarti kamu anggap pangkat 1 kan ya? Jadi ini sama aja kayak 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Kalau akar di sini tidak ada pangkatnya, itu sama aja 2. Ini tuh sama aja 2, ini sama dengan 1. Gitu. 2 itu boleh tidak ditulis. Ini boleh tidak ditulis ya. 1 pun boleh tidak ditulis di pangkat. Jadi kalau ada akar 3, kamu bisa ubah ke bentuk pangkat, itu sama aja 3 pangkat 1/2 ya. 1/2. Sampai sini jelas dulu nggak? Jelas ya, oke. Kalian bisa tolong screenshot dulu yang ini, nanti kalian catat definisi bentuk akarnya. Kalau saya screenshot, Ibu lanjut ke slide selanjutnya ya. Sorry, tadi udah di screenshot belum? Udah, Bu. Ya. Nah, ini tuh contoh dari yang bentuk akar tadi Ibu kasih tahu. Ada akar 5, akar 60, akar 8 pangkat 3. Di sini akar pangkat 2. Ini kalau dijadikan bentuk pangkat jadinya berapa? 8 pangkat? Pangkat 3/2. Ya? 8 pangkat 3/2. Ya, 8 pangkat 3/2. ya. Nah, ini contoh-contoh akarnya. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, di sini ada operasi pada bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang kedua itu perkalian. Ada bedanya ya antara penjumlahan dan pengurangan serta perkalian. Kamu lihat deh di yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Di sini, yang bisa kamu operasikan adalah angka di depan akarnya saja. Di sini contohnya tuh A akar B ditambah atau dikurangi P akar B itu sama dengan yang kamu operasikan adalah angkanya saja. Jadi A sama P-nya aja, akar B-nya tetap. Yang ini tetap akar B. Contoh nih, kayak di sini. 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Berarti yang kamu jumlahin itu yang mananya? 2 sama 5. Ya, 2 sama 5 ya. 2 tambah 5 berapa tadi, Teh? 7. 7 ya, berarti ini tuh sama aja 7 akar 3. Akar 3. Oke, yang di dalam akarnya itu tetap, terus yang kamu operasikan itu angka di depan akarnya. Nah, kalau Ibu punya 2 akar 5 ditambah 3 akar 3. Ini bisa dioperasikan tidak? Tidak ya. Tidak bisa karena akarnya itu berbeda. Di sini akar 5, di sini akar 3.
Ingat, kalau penjumlahan atau pengurangan, itu catatannya hanya satu, akarnya harus sama. Kalau akarnya sudah sama, yang kamu operasikan adalah angka di depan akarnya. Ada yang mau ditanya tentang penjumlahan pengurangan bilangan akar? Nah, Tidak, Bu. Oke ya. Nah, kita lanjut ke yang perkaliannya. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan, dalam perkalian itu semua angka yang ada di sana kamu kalikan dengan catatan akar dengan akar, angka di depan akar dengan angka di depan akar. Jadi ini A dengan P kamu kalikan, A kali P, terus akar B dikali dengan akar Q. Akar B dikali akar Q. Gitu. Di sini akarnya pun boleh berbeda. Jadi kalau perkalian itu akarnya berbeda pun tak masalah, kamu bisa operasikan aja langsung kaliin. Gitu ya. Ini contohnya, 5 akar 7 dikali 2 akar 3 berarti akan sama dengan berapa? 5 kali 2 Oke, sama 5 dengan kali 2. akar 7 kali 3. Ya, akar 7 dikali akar 3. 5 dikali 2 berapa? 10. 10. Akar? 21. Ya, 21. jadi kalau perkalian itu semuanya kamu kalikan dengan catatan angka dengan angka, akar dengan akar. Kalau penjumlahan atau pengurangan yang kamu operasikan itu hanya angka di depan akarnya. Gitu. Coba kalau ibu punya 2 akar 2 dikali 3 akar 5. Ini akan sama dengan berapa? 6 akar 10. 6 akar 10. 6 akar 10 ya, berarti 2 kali 3, 6. Akar 2 dikali akar 5, akar 10. Kalau ibu punya gini, akar 5 dikali 2 akar 5. 2 akar 25. 25. Oke, akar 25 ada nilainya nggak? Akar 25 ada nilainya nggak? Akar 25 itu berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 25? 5 kali 5. 5. Ah ya, oke, berarti akar 25 itu sama aja 5. Jadi ini itu bisa kamu teruskan 2 dikali akar 25 itu 5 sama dengan 2 akar 5. enggak, akarnya sudah hilang. Jadi kalau akar 25 itu sama aja 5, terus 2 kali 5 jadi 10 gitu. 2,5. 2 kali 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Jelas ya, kalau penjumlahan atau pengurangan berarti akarnya itu harus sama dan yang kamu kerjakan itu angka di depan akarnya. Kemudian kalau perkalian, kamu boleh kalikan semua angkanya di sana dengan catatan angka dengan angka, akar dengan akar. Oke, mau dicatat dulu atau di screenshot aja? Screenshot aja ya. Oke, Cesha Devina, Niar, sama Marvel. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini tuh sifat-sifat bentuk akar. Ibu close dulu aja, close lanjut dulu aja. Nah, di sini ada syarat-syarat dalam merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, jadi itu kamu akan merasionalkan suatu bentuk akar ya. Bentuk akar itu tidak rasional jika ada bentuk apa sih namanya pangkat pada faktor bilangan pokok itu lebih besar daripada indeksnya. Sudah ada contohnya. X pangkat 5 diakarkan. Kalau akar tidak ada pangkatnya kan di sini sama aja pangkat 2 ya. Nah, jadi itu lebih besar dari 2. Nah, ini tuh tidak rasional. Kemudian yang kedua itu ada akar di penyebut. Nah, ini bentuk rasionalnya itu seperti ini. Kalau ada akar di bawah di penyebut, ini tuh tidak rasional. Jadi nanti kita akan merasionalkan bentuk seperti ini.
Kemudian yang ketiga, jika ada pecahan di dalam bentuk akar. Jadi nanti kalau akar 5/2 ini tuh tidak rasional, kita akan merasionalkannya menjadi bentuk seperti ini gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan melihat kasus-kasus ini ke dalam sebuah soal ya. Boleh tolong screenshot dulu. Syarat-syarat rasional bentuk akar. Enggak, pikir. Itu bilangan. Oke, kita akan menyederhanakan suatu bentuk akar ya. Kita lanjut dulu. Yang ini. Suara Ibu jelas kan ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Kasus yang pertama. Jika bilangan pokok memiliki pangkat lebih besar dari indeks akarnya. Ini yang tadi ya, akar X pangkat 5. Kalau kamu punya bentuk seperti ini, kamu ubah dulu ke bentuk pangkat. X pangkat 5 diakarkan, kalau dijadikan bentuk pangkat itu jadi X pangkat berapa? 5/2. X pangkat 5. 2. Ya, betul. X pangkat 5/2. Sebentar ya. X pangkat 5/2. Nah, 5/2 itu kalau dijadikan bentuk pecahan campuran jadinya berapa pangkat, berapa per berapa? Atau nggak 5/2 itu berapa deh? 5/2 itu berapa? 2,5. 2,5 ya. 2,5 lah ya. Nih Ibu tulis 1/2. 2. X pangkat 5/2, Ibu ubah ke bentuk pangkat pecahan campuran jadi 2,5. Gini kan ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kamu ubah lagi ke bentuk akar, tapi X pangkat 2-nya tetap. Jadi di sini sama aja X pangkat 2. Dan X pangkat setengahnya kamu ubah ke bentuk akar. Jadi akar X pangkat 1, di sininya 2. Ingat, kalau ada bentuk seperti ini, kamu ganti ke bentuk pangkat dulu. Berarti X pangkat 5/2. X pangkat 5/2 ini kamu ubah ke bentuk pecahan campuran jadi 2,5. Nah, 2,5 ini kamu ubah lagi ke bentuk akar. Jadi X pangkat 2, setengahnya itu sama aja X pangkat 1 diakarkan pangkat 2. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, X pangkat 1 itu kan boleh tidak ditulis ya. Jadi ini tuh bisa aja X kuadrat akar X. 1 boleh tidak ditulis dan 2 di akarnya juga boleh tidak ditulis. Nah, itu bentuk rasionalnya. Jelas ya? Nah, sekarang gimana kalau Ibu punya akar X pangkat 7. Sorry. Ini akar X pangkat 7, di sininya 3. Nah, ini bentuk rasionalnya kayak gimana? Coba kalian kerjakan dulu yang ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Oke, ada semua? X pangkat 7 diakarkan pangkat 3. Keisha, Devina, Nia, sudah? Sudah, Bu. Udah. Oke, kita bahas yuk. X pangkat 7 diakarkan pangkat 3, jadinya X pangkat berapa nih? Pangkat 7/3. X pangkat 7/3. berapa per berapa? Halo? 7/3. 7 per 3. 3 ya, oke. X pangkat 7/3, jadinya X pangkat 7/3 dijadikan pecahan campuran berapa per berapa? 31/2. Oke, 7 bagi 3 tadi berapa? 2 ya? 7 bagi 3 kan 2 ya? Sisanya berapa? Sisa 1. Oh, 1/3. Ya, gini kan ya? Ya, Bu. Oke, nanti kamu ubah lagi ke bentuk akar, jadinya X pangkat 2 tetap. Yang sepertiga ini jadi akar X X pangkat 1. pangkat 3-nya di sini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, udah deh gini. Jadi X pangkat 2, terus yang sepertiga itu dijadikan akar X, akarnya pangkat 3. Ada yang mau ditanyakan? Sorry. Ada yang mau ditanya nggak? Jauh. Ibu. Jadi ingat kalau misalnya ada akar, terus kamu disuruh merasionalkan atau menyederhanakan, berarti kamu ganti ke bentuk pecahan terlebih dahulu, pangkat pecahan, kemudian pangkat pecahan itu kamu ganti ke pecahan campuran. Udah pesen deh lewat kata online. Apa? Makanan. Oke, langsung ke yang nomor 2 ya, akar 60 ini. Kamu mau nyatet dulu atau di screenshot aja? Screenshot aja, Bu. Ya, screenshot aja ya. Kita lanjut ke yang akar 60 ini. Nah, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kan dalam akarnya ada pangkatnya ya. Kalau yang kedua ini cuma angka aja, cuman kamu disuruh untuk menyederhanakan dari akar 60 ini. Pertama yang kamu lakukan adalah kamu cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya 60. Kamu cari dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 60. 60 itu berapa kali berapa aja ya? 30 kali 2. Ya? 30 kali 2. 30 kali 2, oke. Terus? Berapa lagi? 12 kali 5. 12 kali 5. 20 kali 3. 20 kali 3. Terus? 15 kali 4. 15 kali 4. Terus? Ada lagi? 10 kali 6. 10 kali 6. Oke, ada lagi yang lain? Udah kayaknya ya? Udah kayaknya, Bu. Oke. Nah, dari kelima perkalian ini, yang bisa diakarkan itu yang mana? Contoh nih, kayak Ibu misalnya pilih yang ini. Akar 20 kali 3. Akar 20 ada nilainya nggak? Nggak. Nggak ada ya, akar 3 pun nggak ada. Berarti kamu nggak pilih yang ini, karena keduanya itu tidak bisa diakarkan. Coba yang ini. 15 dikali 4. Akar 15 nggak ada ya? Akar 4 ada nggak? Ada. Berapa? Ada. 2. 2 ya. Oke, berarti kamu pilih yang bisa diakarkan salah satunya. 15 dikali 4 itu berarti sama aja akar 15. Akar 15. Aduh.
akar 15 dikali akar 15 dikali akar 4 kan ya. Nah, akar 4 itu kamu ganti dengan 2. Jadi nanti hasilnya adalah 2 akar 15. Oke, ulangi coba. Akar 15 dikali akar 4. Gini. Nah, akar 15-nya tetap. Akar 4-nya diubah jadi 2. Gini. Berarti akan sama dengan 2 akar 15. Akar 60 bisa kamu sederhanakan menjadi 2 akar 15. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Jadi Jelas, kamu cari Bu. dua bilangan yang dikalikan hasilnya 60, kemudian dua bilangan itu salah satunya bisa diakarkan, sehingga itu adalah bentuk sederhana dari akar 60 tersebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian coba kerjakan kalau ibu punya akar 75. Akar 75 itu sederhananya berapa? Akar 7, astagfirullah. 75. Akar 75. Nah, tuh, akar 75 itu berapa? Kalau sederhananya. Kamu cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 75, kemudian bisa diakarkan atau tidak. Kalau bisa diakarkan, berarti nanti kamu akarkan, ubah ke bentuk seperti ini. Kita kerjain bareng aja yuk langsung. Iya, Bu. 75 itu berapa kali berapa? 35 kali 2. 35 kali 2. 15 kali 5. 25 kali 3. 3 kali 25. 25. 15 kali 5. 15 kali 5, oke. 35 kali 2. 35 kali 2. 35 kali 2 emang 75 ya? Ya, Bu. 70. 70 ya. Berarti ini enggak ya? 70. Ya, Oh, ini salah berarti. Oke, terus ada lagi nggak? 5 kali 3. 25 kali 3. Ya, ini udah 25 kali 3. Kayaknya udah ya, nggak ada lagi ya? Enggak ada lagi. Ada, Bu. Oke, dari dua perkalian ini yang bisa diakarkan itu yang mana? 3 kali 25. Ya, oke, betul. Berarti ini yang akan kamu ambil. 3 kali 25. Akar 25 berapa? 5. 5. Berarti ini akan sama dengan 3. 5 akar 3. 25-nya keluar jadi 5, akar 3-nya tetap di dalam akar 3. Ini bentuk sederhana dari akar 75. Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, oke. Jadi yang pertama, kamu kalau misalnya ada pangkat di dalam bentuk akar, kamu ubah lagi ke bentuk pangkat pecahan, kemudian kamu jadikan pecahan campuran, terus dibalikin lagi ke bentuk akar. Itu yang kasus pertama yang X pangkat 5 akar ini. Kemudian yang kedua, jika ada di dalam akar itu angkanya besar, bisa kamu sederhanakan lagi dengan cara ubah ke bentuk 2 kali perkalian, dan kamu akarkan salah satunya sehingga bentuknya menjadi bentuk sederhana. Oke, Ibu lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya enggak? Iya. Ya, Bu. Oke, kita ke kasus 2. Nah, di sini. Di kasus 2 itu, jika ada pecahan, kemudian akarnya itu ada di penyebutnya. Kamu harus rasionalkan agar akarnya tidak ada di bawah. Yang pertama, itu kamu kali dengan penyebutnya, misalnya nih, A per akar B. A per akar B, berarti nanti kamu kali dengan akar B per akar B. Ini bukan akar B ya hasilnya. Ini tuh hasilnya A akar B per B. Salah ini.
Ini tuh contohnya ini. 2 per akar 13 berarti kamu kalikan dengan berapa? Ini kan 2 A per akar B, akar A per 13 dikali 2 per 13 dikali akar 13 per Ya. akar 13. Ya, gini ya. Berarti kamu kalikan akar 13 per akar 13 sesuai dengan penyebut di sini. Nah, kalau kamu ada perkalian pecahan seperti ini, berarti atas kali atas, bawah kali bawah, atau enggak langsung begini aja nih. A akar B per B. Berarti kalau di sini jadinya A akar 13 per 2 13. 2 akar 13 per 13. ya per 13. Gini. Nah, ini tuh bentuk rasionalnya. Beda lagi kalau yang kedua ini nih. Di sini kan ada plusnya ya. Lihat di sini. Kalau plus berarti nanti kamu kalikan dengan minusnya. Nanti hasilnya ini. Atas dikali atas, A dikali B min akar C per bawahnya itu jadinya B kuadrat min C. Akarnya hilang. Gitu. Nah, kalau di bawahnya ini, oh ini mah bentuk akar-akar. Oke. Kalau di sini berarti ini dikali berapa? Sama kayak ini. Ini kan plus. Berarti kita kali dengan negatif ya. 2 negatif akar 3 negatif per 2 min akar 3. Gini kan ya? Per 3. Oke, sama dengan atas kali atas 2 min akar 3 per bawahnya. Ini jadi B kuadrat min C. Berarti ini 2 kuadrat ya. 2 kuadrat 2 kuadrat min C. C itu yang di dalam akarnya. Jadi ini 3. 3. 3. Oke. Yang atas tetap 2 min akar 3. Yang bawahnya jadi 2 kuadrat itu berapa? 4. 4 dikurangi 3. 4. 1. 1. Ya, ini sama aja 2 min akar 3 per 1 atau 2 min akar 3 aja. Sampai sini jelas ya? Ya, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, sebentar lagi Zoom kita akan selesai mati sendiri. Jadi nanti tolong kalian ini screenshot dulu. Terus catat ulang di buku ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, ini yang kasus 3 juga sama dengan kasus 2 sih. Sama aja. Nanti ini kamu kali dengan bawahnya aja, akar 5 per akar 5. Gini. Berarti ini jadi akar 10 per 5 kali akar 5, 5. Screenshot dulu aja. Oh ya, anak-anak, minggu depan kita akan ada ulangan hari.